Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Lentera Ramadan yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah saat beliau sedang berkumpul dengan para sahabat. Maka seketika Rasulullah wajahnya sempat bersedih, bahkan sampai matanya berkaca-kaca hampir menangis. Para sahabat tidak ada yang berani bertanya, tapi seluruh sahabat waktu itu sangat penasaran. Tapi sebentar kemudian Rasulullah berubah, wajahnya berubah menjadi senang, bersinar-sinar dan penuh kebahagiaan, bahkan tersenyum sampai kelihatan gigi serinya. Maka dengan penuh keberanian, sahabat Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa dengan engkau? Tadi engkau menangis, sekarang engkau bergembira." Maka Rasulullah dengan tersenyum menjawab, "Wahai para sahabatku, ketahuilah, tadi Allah memperlihatkan kepadaku tentang kejadian di Yaumil Hisab. Yang pertama adalah ketika dua umatku nanti datang kepada Allah, datang menghadap kepada Allah, dan yang satu menuntut kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, aku mohon kepadamu, temanku ini telah berbuat zalim kepada aku waktu di dunia, maka berikanlah amal kebaikannya kepada aku." Maka Allah berfirman mengatakan kepada sang berbuat zalim, "Wahai orang zalim, berikanlah kebaikanmu kepada orang di sebelahmu." Maka orang zalim mengatakan, "Ya Allah, bagaimana aku bisa memberikan kebaikanku, karena sedikit pun aku sudah tidak memiliki kebaikan." Maka Allah mengatakan kepada sang penuntut, "Wahai orang yang menuntut, bagaimana kamu bisa minta kebaikan yang orang ini sudah tidak memilikinya?" Maka sang penuntut mohon kepada Allah, "Ya Allah ya Rabbi, kalau begitu maka timpakanlah keburukanku biar dipikul oleh sahabatku ini yang telah menzalimiku selama di dunia." Maka saat itulah wajah Rasulullah menangis, betapa sedihnya nanti di Yaumil Hisab tentang umatnya. Tapi Rasulullah melanjutkan ceritanya. Allah berfirman kepada orang yang menuntut tadi, "Ya fulan, angkat kepalamu." Maka seketika itu juga Allah memperlihatkan kepada orang yang menuntut tentang indahnya surga. Diperlihatkan sebuah layar yang besar, layaknya Videotron kalau di dunia ini. Di situ tergambar gedung-gedung yang megah, istana yang indah, istana yang terbuat dari emas, perak, dan berlian. Ya Allah ya Rabbi, keindahan ini milik siapa? Apakah milik para nabimu? Ataukah milik orang-orang yang mati syahid di jalanmu? Ataukah milik orang-orang yang taat kepadamu? Maka Allah menjawab, istana dan keindahan itu adalah milik orang yang bisa membayar harganya. Maka sang penuntut bertanya kepada Allah, "Siapa yang bisa membayarkannya?" "Engkau bisa membayarnya." "Dengan apa aku membayarnya ya Rasul?" "Ya Allah, dengan memaafkan saudaramu yang telah menzalimi." Maka saat itu juga si penuntut segera memaafkan orang yang telah menzalimi dia selama hidup di dunia. Maka Allah berfirman, "Gandenglah tangan temanmu, ajaklah menuju surga yang telah engkau miliki." Sahabat Lentera Ramadan yang dimuliakan Allah, inilah kisah yang membuat Rasulullah kemudian wajahnya berubah menjadi bersinar, senang, bahkan kemudian tersenyum sampai terlihat gigi serinya. Dari pelajaran ini kita bisa mengambil hikmah bahwa sungguh memaafkan adalah bagian penting dari konsep ajaran Islam. Memaafkan menjadikan kita hamba yang mulia di hadapan Allah, dan Allah akan meningkatkan derajat kita menjadi derajat yang muttaqin. Sebagaimana di Al-Quran diterangkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Bersegeralah kau mencari ampunan dari Tuhanmu, dan disediakan kepadamu surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa yang dimaksud ini? Maka dilanjutkan di ayat berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yakni orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan sempit maupun lapang,
dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya, serta orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Inilah yang dinaikkan derajat menjadi derajat muttaqin. Maka itu sahabat lentera Ramadan yang berbahagia, memaafkan paling tidak memiliki 3 sisi bagi kehidupan kita. Yang pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana ayat tadi itu. Yang kedua, dengan memaafkan kita akan bisa menjaga tali silaturahmi dengan saudara-saudara kita, dengan orang-orang yang mungkin pernah berbuat buruk kepada kita. Dengan memaafkan, semuanya akan menjadi baik dengan kita, kita pun menjadi baik dengan orang-orang yang pernah buat buruk kepada kita. Karena ketahuilah sahabat lentera Ramadan, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada kita, itu mudah. Tapi ajaran Rasulullah adalah bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat buruk kepada kita, atau kita memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi kita. Itu yang kedua, silaturahmi akan terus terjaga. Yang ketiga, dengan memaafkan, hati kita akan jadi bersih. Hati kita akan menjadi suci karena tidak memiliki kebencian di hati kita, tidak ada dengki di hati kita, tidak ada dendam di hati kita. Maka sesungguhnya jika hati kita tidak ada benci, hati kita tidak ada dendam, maka kedamaian hati yang kita dapatkan. Maka itu sahabat lentera Ramadan yang berbahagia, semoga Allah memberikan kita kekuatan lahir dan batin untuk bisa menjadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.